Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Senang sekali bisa bertemu kembali dalam pembelajaran matematika. Dan materi yang akan kita pelajari kali ini adalah sistem koordinat Kartesius. Yuk kita mulai dan ikuti dengan sungguh-sungguh ya. Sistem koordinat Kartesius dibentuk oleh dua garis yang berpotongan tegak lurus, yaitu garis mendatar atau horizontal dan garis tegak atau vertikal. Garis mendatar ini disebut sumbu X dan garis tegak ini disebut sumbu Y. Titik potong sumbu X dan Y disebut titik asal yang dinyatakan sebagai titik 0. Pada sumbu X dan sumbu Y terletak titik-titik yang berjarak sama. Pada sumbu X, dari titik 0 ke kanan dan seterusnya merupakan bilangan positif. Dimulai dari 1, 2, dan seterusnya. Sedangkan dari titik 0 ke kiri dan seterusnya merupakan bilangan negatif, yang dimulai dari negatif 1, negatif 2, dan seterusnya. Dan pada sumbu Y, dari titik 0 ke atas merupakan bilangan positif, dimulai dari 1, 2, dan seterusnya. Dan dari titik 0 ke bawah merupakan bilangan negatif, yang dimulai dari negatif 1, negatif 2, dan seterusnya. Setiap titik pada bidang Kartesius dihubungkan pada jarak tertentu ke sumbu X yang disebut absis. Sedangkan jarak tertentu ke sumbu Y disebut ordinat. Jadi absis merupakan jarak tertentu ke sumbu X dan ordinat merupakan jarak tertentu ke sumbu Y. Absis dan ordinat ini mewakili pasangan bilangan atau pasangan berurut yang disebut titik koordinat. Titik-titik pada bidang koordinat dapat ditentukan dengan pasangan bilangan real X dan Y yang ditulis dalam kurung X, Y. Nah, karena ini merupakan pasangan bilangan berurut, maka penulisannya harus berurut. Jadi kita tulis terlebih dahulu bilangan-bilangan pada sumbu X, baru setelahnya kita tulis bilangan yang terletak pada sumbu Y. Garis tegak lurus pada bidang Kartesius membagi bidang menjadi 4 bagian yang dinamakan dengan kuadran. Bagian ini dinamakan dengan kuadran 1, yaitu X positif, Y positif. Bagian ini dinamakan dengan kuadran 2, yaitu X negatif, Y positif. Bagian ini dinamakan dengan kuadran 3, yaitu X negatif, Y negatif. Dan bagian ini dinamakan dengan kuadran 4, yaitu X positif, Y negatif. Nah, bagaimana cara kita menentukan posisi titik pada bidang koordinat Kartesius? Simak contoh berikut. Gambarkan letak titik-titik berikut pada koordinat Kartesius. A 3,4. Langkah pertama kita adalah membuat atau menggambarkan bidang koordinat Kartesius. Perhatikan titik A 3,4. Absisnya adalah 3, artinya 3 ini terletak pada sumbu X, dan ordinatnya adalah 4, artinya 4 ini terletak pada sumbu Y. Untuk menentukan titik A 3,4, dimulai dari titik asal atau titik 0. Pada titik ini, absisnya adalah positif 3. Artinya dari titik 0 ini kita akan bergerak 3 satuan ke kanan sepanjang sumbu X. Dan titik ini memiliki ordinat positif 4. Maka dilanjutkan bergerak 4 satuan ke atas.
Nah, disinilah letak titik A 3,4. Titik A 3,4 ini terletak pada kuadran 1. Titik berikutnya adalah B negatif 5,2. Untuk menentukan titik B negatif 5,2, dimulai dari titik asal atau titik 0. Absis pada titik ini adalah negatif 5. Artinya dari titik 0 ini kita akan bergerak 5 satuan ke kiri sepanjang sumbu X. Nah, kenapa bergerak ke kiri? Karena absisnya bernilai negatif. Kemudian ordinat pada titik ini adalah positif 2. Maka dilanjutkan bergerak 2 satuan ke atas pada sumbu Y. Nah, inilah letak titik B negatif 5,2. Titik B negatif 5,2 ini terletak pada kuadran 2. Nah, yang perlu diingat, jika suatu bilangan itu positif, maka kita harus bergerak ke kanan pada sumbu X atau bergerak ke atas pada sumbu Y. Sedangkan jika bilangan itu negatif, maka kita harus bergerak ke kiri pada sumbu X atau bergerak ke bawah pada sumbu Y. Berikutnya titik C 0, negatif 2. Dimulai dari titik asal atau titik 0. Absis pada titik ini adalah 0. Artinya titik tetap berada titik asal atau titik 0. Dan ordinat pada titik ini adalah negatif 2. Artinya dari titik tadi dilanjutkan bergerak 2 satuan ke bawah pada sumbu Y. Nah, inilah letak titik C 0, negatif 2. Contoh selanjutnya, tuliskan koordinat dari titik-titik berikut. Nah, yang perlu diingat, titik koordinat merupakan pasangan bilangan berurut. Jadi dalam penulisannya harus berurut. Kita tuliskan dulu bilangan yang terletak pada sumbu X, baru setelahnya kita tulis bilangan yang terletak pada sumbu Y. Baik, kita mulai dari titik A. Absisnya adalah 4 dan ordinatnya adalah 3. Maka koordinat dari titik A adalah 4,3. Berikutnya adalah titik B. Absisnya adalah negatif 3 dan ordinatnya adalah 2. Maka koordinat dari titik B adalah negatif 3,2. Selanjutnya adalah titik C. Absisnya adalah negatif 6 dan ordinatnya adalah negatif 1. Maka titik koordinat dari C adalah negatif 6,1. Berikutnya adalah titik D. Absisnya adalah 2 dan ordinatnya adalah negatif 3. Maka titik koordinat dari D adalah 2, negatif 3. Berikutnya adalah titik E. Titik E ini terletak tepat pada sumbu X. Absisnya adalah 6, sedangkan ordinatnya adalah 0. Jadi kalau terletak pada sumbu X, maka ordinatnya adalah 0. Sehingga koordinat dari titik E adalah 6,0. Berikutnya adalah titik F. Titik F ini terletak tepat pada sumbu Y, sehingga absisnya bernilai 0. Dan ordinatnya adalah negatif 4. Maka koordinat dari titik F ini adalah 0, negatif 4. Jadi setiap titik yang terletak pada sumbu Y memiliki nilai absis 0. Sedangkan setiap titik yang terletak pada sumbu X memiliki ordinat 0. Contoh berikutnya, tentukan letak titik A negatif 1,0, B 4,0, C 4,2, dan D negatif 1,2. A. Bangun apakah yang terbentuk? Dan B. Tentukan luas dan kelilingnya. Terlebih dahulu kita buat atau gambarkan bidang koordinat kartesiusnya. Kemudian kita tentukan letak titik A terlebih dahulu. Titik A negatif 1,0. Kemudian kita tentukan letak titik B 4,0.
titik C 4,2, dan titik D negatif 1,2. Setelah kita menentukan letak keempat titik tersebut, maka selanjutnya adalah kita hubungkan keempat titik tersebut. Nah, setelah kita hubungkan keempat titik tersebut, maka dapat kita lihat bahwa yang terbentuk adalah bangun persegi panjang. Untuk menentukan luas dan kelilingnya, maka kita harus tahu ukuran panjang dan lebarnya terlebih dahulu. Panjangnya di sini adalah AB atau CD. Jadi panjangnya adalah 5 satuan dan lebarnya adalah 2 satuan. Untuk menentukan luas persegi panjang, kita gunakan rumus panjang kali lebar. Sama dengan 5 kali 2, sama dengan 10 satuan luas. Kemudian keliling persegi panjang sama dengan 2 kali dalam kurung panjang tambah lebar sama dengan 2 kali dalam kurung 5 tambah 2. 5 tambah 2 hasilnya adalah 7, maka keliling persegi panjang sama dengan 2 kali 7 sama dengan 14 satuan panjang. Soal berikutnya, tentukan letak titik A 2,1, B 9,1, C 11,5 dan D 4,5. Bangun apakah yang terbentuk dan tentukan luasnya. Kita tentukan terlebih dahulu letak titik A 2,1, kemudian titik B 9,1, titik C 11,5 dan titik D 4,5. Setelah kita menentukan letak keempat titik tersebut, maka keempat titik tadi kita hubungkan dengan garis seperti ini. Setelah kita hubungkan dengan garis, maka terlihat bahwa bangun yang terbentuk adalah jajar genjang. Untuk menentukan luasnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu ukuran panjang alas dan tinggi dari jajar genjang tersebut. Panjang alasnya atau panjang AB adalah 7 satuan dan tingginya adalah 4 satuan. Sehingga luas jajar genjang, alas kali tinggi sama dengan 7 kali 4 sama dengan 28 satuan luas. Nah, demikian materi kita kali ini. Semoga diberi kemudahan dalam memahaminya. Sampai bertemu dalam pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.